Saya Dini Satiara. Saya Akila Yunda. Saya Satrio Minandoro. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perilaku kepemimpinan. Keep watching. Yang pertama kita akan membahas dulu nih, mengapa sih kita perlu mempelajari perilaku kepemimpinan. Jadi kita perlu mempelajari perilaku kepemimpinan agar kita dapat mengetahui cara seorang pemimpin untuk membangun tim atau memengaruhi kelompok. Nah, dengan mempelajari perilaku kepemimpinan ini, kita juga dapat mengidentifikasi cara pemimpin yang sukses berperilaku dibandingkan dengan pemimpin yang tidak sukses. Nah, selanjutnya kita masuk ke penelitian awal tentang perilaku kepemimpinan. Jadi, kebanyakan penelitian perilaku kepemimpinan awal ini dilakukan di Ohio State University dan University of Michigan. Jadi, secara keseluruhan, penelitian dari Ohio State University mengembangkan sejumlah kuesioner untuk mengukur perilaku kepemimpinan yang berbeda dalam suasana kerja. Para peneliti ini memulai dengan mengumpulkan lebih dari 1.800 isian kuesioner yang mendeskripsikan tipe perilaku kepemimpinan yang berbeda-beda. Isian ini kemudian dikumpulkan menjadi 150 pernyataan, dan pernyataan-pernyataan ini kemudian digunakan untuk mengembangkan kuesioner yang disebut Leader Behavior Description Questionnaire atau kuesioner deskripsi perilaku pemimpin. Jadi pengertian ini mengacu kepada cara seorang pemimpin bersahabat dan mendukung bawahannya. Pemimpin dengan tingkat pengertian yang tinggi melakukan berbagai perilaku yang menunjukkan dukungan dan perhatian, seperti menanyakan hobi bawahan, peduli terhadap situasi pribadinya, dan menunjukkan penghargaan terhadap hasil kerjanya. Nah, membangun struktur ini mengacu pada seberapa besar seorang pemimpin ini menekankan pencapaian sasaran kerja dan penyelesaian tugas. Pemimpin dengan tingkat membangun struktur yang tinggi melakukan berbagai perilaku yang berhubungan dengan tugas, seperti menetapkan batas waktu atau deadline, menetapkan standar performa dan mengawasi tingkat performa karyawan. Penelitian di University of Michigan ini dibagi ke dalam 4 dimensi perilaku pemimpinan. Yang pertama itu ada penekanan sasaran, yaitu adalah perilaku yang berhubungan dengan memotivasi bawahan untuk menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakan. Yang kedua itu ada fasilitasi kerja, adalah perilaku yang berhubungan dengan memperjelas peran, mendapatkan dan mengalokasikan sumber daya, serta menyelesaikan konflik organisasi. Nah, yang ketiga ini ada dukungan pemimpin. Nah, ini meliputi perilaku ketika pemimpin menunjukkan perhatian terhadap bawahan. Dan yang terakhir ada fasilitasi interaksi, yaitu meliputi perilaku ketika pemimpin berperan sebagai penengah dan meminimalisasi konflik di antara pengikutnya. Seorang pemimpin harus memiliki perilaku yang cocok dalam setiap suasana agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Bisnis dan industri menekankan pada perilaku yang berbeda, tergantung keadaan, ukuran, model bisnis, tingkatan globalisasi, serta peran teknologi. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu harus mampu menganalisis masalah, membuat keputusan, berpikir strategis, planning, organizing, teamwork, dan masih banyak lagi. Kemudian, dalam mempelajari perilaku pemimpin, terdapat tabel kepemimpinan. Tabel kepemimpinan membagi perilaku pemimpin dalam 2 dimensi. Yang pertama yaitu peduli terhadap manusia dan yang kedua yaitu peduli terhadap produksi. Kata peduli mencerminkan asumsi dasar seorang pemimpin tentang orang-orang dalam pekerjaannya dan pentingnya menggarisbawahi pengaruh gaya kepemimpinannya. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, pemimpin itu dapat mendapatkan skor berkisar dari 1 sampai 9 pada sikap peduli terhadap manusia dan peduli terhadap produksi. Bisa kita lihat di kiri bawah itu ada titik 1,1, di situ merupakan manajemen lemah. Dan manajemen yang efektif itu terdapat pada titik 9,9 yang berada di titik kanan atas. Kemudian menurut Hogan dan Warrenfels, keahlian dan perilaku yang ditemukan di hampir setiap model kompetensi organisasional jatuh pada 4 kategori utama, yaitu ada keahlian intrapersonal, interpersonal, kepemimpinan, dan bisnis. Yang pertama yaitu keahlian intrapersonal, adalah kompetensi dan perilaku kepemimpinan yang berhubungan dengan beradaptasi terhadap stres, orientasi sasaran, dan menaati aturan. Kemudian yang kedua ada keahlian interpersonal, adalah hal-hal yang berhubungan dengan interaksi langsung, seperti komunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga ada keahlian kepemimpinan,
adalah keahlian dan perilaku tentang membangun tim dan mendapatkan hasil dari orang lain. Dan yang keempat ada keahlian bisnis, merupakan kompetensi yang meliputi menganalisis isu, membuat keputusan, keahlian finansial, dan pemikiran strategis. Materi selanjutnya yaitu saluran kepemimpinan. Saluran kepemimpinan adalah model yang menjelaskan di mana seorang pemimpin perlu menghabiskan waktunya, hal yang mereka fokuskan, dan beberapa hal yang harus mereka biarkan, serta tipe-tipe perilaku yang perlu mereka tunjukkan saat naik dari pengawas tingkat pertama ke tingkat manajer fungsional ke kepala eksekutif. Jadi, kalau menurut model saluran kepemimpinan, pemimpin yang paling efektif adalah mereka yang dapat mendiagnosa secara akurat tingkatan pekerjaan mereka dan menunjukkan perilaku yang dibutuhkan dalam tingkatan tersebut, serta memberikan penjelasan potensial alasan beberapa orang gagal untuk maju. Saluran kepemimpinan ini menyediakan sebuah struktur yang berguna untuk pemikiran bagaimana kompetensi kepemimpinan berubah saat orang dipromosikan dalam organisasi. Nah, di level organisasional itu ada 7 tingkat level. Yang pertama ada kontributor individu, yang kedua ada pengawas tingkat pertama, yang ketiga ada manajer tingkat tengah, yang keempat pemimpin fungsional, yang kelima ada pemimpin unit bisnis, yang keenam manajer grup, yang ketujuh CEO atau pemimpin proyek. Nah, kepemimpinan komunitas ini adalah proses membangun sebuah tim yang terdiri dari sukarelawan untuk mendapatkan hasil komunitas yang penting dan mewakili sebuah konseptualisasi alternatif dari perilaku kepemimpinan. Nah, ada perbedaannya sukarelawan dengan pemimpin dalam perusahaan. Yang pertama, pemimpin komunitas tidak memiliki kekuasaan, tidak dapat mendisiplinkan pengikut yang tidak mengikuti norma-norma organisasi, menyelesaikan tugas atau datang rapat. Yang kedua, pemimpin sukarelawan cenderung memiliki lebih sedikit sumber daya dan penghargaan dibanding jenis pemimpin perusahaan. Yang ketiga, pemilihan formal atau proses promosi memudahkan siapapun agar dapat menjadi pemimpin komunitas. Nah, ada 3 kompetensi yang saling berhubungan untuk kesuksesan pemimpin dalam usaha perubahan komunitas. Yang pertama itu ada pembingkaian. Jadi pembingkaian adalah kompetensi kepemimpinan dalam menolong kelompok atau komunitas untuk mengenali dan mendefinisikan kesempatan-kesempatannya serta masalah-masalah dalam cara-cara yang berujung pada aksi yang positif. Yang kedua itu ada pembangunan modal sosial. Jadi, pembangunan modal sosial adalah kompetensi kepemimpinan dalam mengembangkan dan menjaga hubungan yang memungkinkan orang bekerja bersama-sama dalam suatu komunitas walau memiliki perbedaan. Model sosial adalah kekuatan dari hubungan yang dimiliki di antara individual dan kelompok atau antar kelompok. Terus yang ketiga itu ada kompetensi kepemimpinan. Mobilisasi adalah suatu kegiatan menggerakkan massa yang kritis untuk mengambil aksi demi mencapai hasil tertentu yang spesifik atau beberapa hasil. Mobilisasi adalah aktivitas yang strategis, direncanakan, dan bertujuan mendapatkan hasil yang terdefinisi. Umpan balik multirater adalah tipe penilaian yang paling komprehensif. Manfaat dari penilaian ini adalah meningkatkan kinerja dan juga memperbaiki komunikasi dengan orang lain. Dari studi yang dilakukan Walker dan Smither pada tahun 1999 selama 5 tahun, memang antara 1-2 tahun pertama tak ada perbaikan signifikan. Namun setelah itu tampak ada peningkatan kinerja. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Reilly et al. Pada 1996 menunjukkan adanya peningkatan kinerja di bidang administrasi pada tahun-tahun pertama dan berlangsung terus-menerus setelah 2 tahun. Menurut Mealy dan Riboldi tahun 2007, model 360 derajat ini dapat digunakan untuk memprediksi kinerja masa depan. Contoh lainnya adalah yang diterapkan oleh BNI. Sejak tahun 2003, sistem penilaian kinerja karyawan diubah dan disempurnakan dengan menggunakan dan melibatkan banyak sumber penilai, atau lebih dikenal dengan sistem penilaian 360 derajat. Proses penilaian kinerja Bank BNI terdiri atas 5 tahap, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, peninjauan kinerja, serta pembaharuan dan pembuatan perjanjian baru mengenai kinerja. Dampak positif penilaian kinerja 360 derajat. Dengan menggunakan metode penilaian kinerja 360 derajat pada perusahaan, diharapkan akan didapat beberapa dampak positif berikut ini. Yang pertama, mengurangi resiko terjadinya diskriminasi.
Lalu yang kedua, ada karyawan yang dinilai lebih bertanggung jawab pada hasil kerjanya di masa mendatang. Yang ketiga, memperoleh informasi seputar kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan sehingga dapat memperbaiki kinerjanya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau karyawan yang bersangkutan. Dampak negatif penilaian kinerja 360 derajat. Namun metode penilaian kinerja 360 derajat juga memiliki beberapa dampak negatif, antara lain yaitu hasil penilaian menjadi bias. Yang kedua, mudah menetapkan seseorang memiliki kinerja yang sangat bagus dan orang lain memiliki kinerja yang biasa saja atau masih perlu untuk dikembangkan. Yang ketiga, tidak mudah untuk mengidentifikasi di mana area atau aspek yang sebenarnya sudah bagus dan aspek mana yang masih perlu ditingkatkan. Yang terakhir, penilaian bisa menjadi sangat subjektif, sehingga tidak akurat dan tidak bisa mencerminkan perilaku kinerja karyawan yang bersangkutan.